Tidak terasa saudara-saudara, sudah setahun edisi program berita ini berjalan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan pada saat ini merupakan edisi yang terakhir saudara-saudara dalam program berita. Dan pada edisi yang terakhir ini saya mau membagikan tokoh kita berikutnya yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 3. Siapakah tokoh kita itu? Saya akan bacakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 1 sampai 3 di situ dibilang, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, tokoh kita adalah Priscilla dan suaminya Aquila. Alkitab bilang bahwa mereka ini memiliki bisnis atau pekerjaan, yaitu membuat tenda. Ada 3 hal saudara-saudara yang kita bisa belajar dari suami istri ini. Ya, suami istri yang luar biasa yang bahkan berulang kali Paulus sebut di dalam suratnya. Yang pertama, Priscilla dan Aquila suaminya itu, mereka menghadapi sebuah krisis. Ketika Alkitab katakan di situ ada Kaisar Claudius menyuruh semua orang Yahudi itu keluar dari Roma. Saudara tahu apa artinya? Mereka adalah pebisnis. Mereka banyak mendapatkan keuntungan, kemajuan di dalam bisnis mereka di Roma. Apalagi daerah itu, ya, Kekaisaran Roma itu begitu maju. Tentu ini prospek yang luar biasa. Tetapi karena kebijakan kaisar ini, mereka harus pergi saudara-saudara. Mereka harus pergi tinggalkan itu. Itu berarti mereka meninggalkan apa yang mereka sudah bangun. Nah, mereka harus pergi mencari tempat. Di mana tempat yang baik, yang bagus untuk mereka memulai bisnis mereka dari nol. Itu berarti memulai merintis kembali. Korintus memang tempat yang baik saudara-saudara. Korintus memang tempat yang bagus, kota besar. Dan pekerjaan membuat tenda itu menjadi penting di Korintus. Kenapa? Karena sebuah catatan mengatakan bahwa di daerah Korintus itu mereka punya tradisi olahraga. Sepanjang olimpiade yang dilaksanakan sekitar 2 tahun sekali. Di mana orang-orang dari berbagai daerah itu akan datang ke Korintus di dalam perayaan olahraga tersebut. Dengan demikian, tenda menjadi sebuah kebutuhan yang penting dan utama. Karena di saat itu belum ada hotel-hotel seperti sekarang, saudara-saudara, menampung banyak orang. Jadi orang membutuhkan tenda untuk dia bisa tinggal. Dan kemudian menonton ataupun mereka mengikuti perayaan olahraga yang dilakukan di saat tertentu tersebut. Namun apa yang kita mau belajar adalah bahwa bagaimana relasi cinta dan kasih sayang mereka itu dibuahkan atau ditunjukkan melalui apa? Melalui sikap yang saling mendukung, sikap yang saling menopang satu sama lain menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak saling meninggalkan satu sama lain ketika tantangan kehidupan itu hadir. Tapi mereka bersama-sama. Mereka hidup sebagai suami istri, menghadapi krisis tantangan hidup sebagai suami istri, merintis bersama sebagai suami istri. Nah, yang kedua, tadi kita belajar. Apa yang kita lihat bahwa mereka ternyata tidak hanya saling mencintai, tidak hanya saling mendukung, tetapi mereka memiliki kecintaan yang sama. Mereka memiliki cinta yang sama, yaitu pada siapa? Pada Kristus dan firman-Nya. Karena itu, Aquila dan Priscilla bukan hanya keluarga yang sibuk untuk membangun tenda, sibuk untuk berbisnis,
sibuk mereka bisa sehati sepikir di dalam membangun usaha mereka. Tetapi mereka juga sehati sepikir, memiliki cinta yang kuat, cinta yang sama. Dan mereka bertumbuh di dalam cinta itu, yaitu cinta pada Kristus dan firman-Nya. Suami istri ini tidak saling tumbuh sendirian. Istri tidak bilang mencintai firman itu urusan suami, atau suami bilang mencintai Kristus urusan istri. Tidak, berdua. Mereka punya cinta yang sama pada Tuhan Yesus, dan mereka belajar firman Tuhan sama-sama sebagai suami istri. Lalu yang ketiga kita belajar di situ bahwa mereka ternyata juga memiliki kecintaan yang sama, yaitu apa? Mereka memiliki kecintaan yang sama untuk sama-sama melayani. Luar biasa saudara-saudara, suami istri ini mereka melayani bersama. Mereka menjadikan apa yang mereka miliki itu sebagai alat untuk pelayanan kepada Tuhan, penyebaran Injil. Bagaimana kita tahu? Yang pertama, mereka memiliki peran penting untuk mendukung pelayanan Paulus. Ketika Paulus datang ke Korintus, Paulus tidak kenal siapa-siapa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Paulus mendapatkan tempat tinggal bahkan 1 tahun lebih ya untuk memberitakan Injil di sana, memberitakan firman Tuhan. Aquila dan Priscilla menjadikan rumahnya itu sebagai tempat bagi Paulus untuk sama-sama memberitakan firman. Bukan hanya pada Paulus, saudara-saudara. Aquila juga dan Priscilla juga dengan senang hati mereka melakukan pelayanan bersama. Kepada siapa? Kepada Apolos. Bukan hanya untuk Apolos, saudara-saudara. Aquila juga dan Priscilla menjadikan rumahnya untuk tempat bagi pekabaran Injil. Nah, saudara-saudara, ini 3 hal yang kita bisa belajar di edisi terakhir ini. Bagaimana hubungan yang dibangun di dalam rumah itu, hubungan suami istri itu dibangun bukan hanya di dalam saling mencintai satu sama lain, tetapi lebih lagi dia dibangun di dalam apa? Cinta yang sama. Suami istri itu memiliki cinta yang sama pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Keluarga ini belajar firman Tuhan, mengakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan itu menguatkan hidup mereka untuk menghadapi tantangan. Dan bukan hanya itu, keluarga ini juga menjadi keluarga yang patut untuk kita contoh. Bahwa mereka, suami istri, memiliki kecintaan yang sama. Yaitu sama-sama mencintai pelayanan dan panggilan Tuhan. Dan mereka tidak ragu untuk menggunakan apa yang ada pada mereka itu sebagai alat untuk pemberitaan Injil, firman Tuhan, dan pelayanan. Mari saudara-saudara, dalam edisi terakhir ini kita belajar dari Aquila dan Priscilla. Baik secara pribadi maupun sebagai suami istri, maupun sebagai sebuah keluarga. Dengan 3 pokok pembelajaran tadi. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.